Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novel Asih Firdaus. Saya akan menjelaskan mata kuliah jaringan komputer. Dosen pengampu saya di Erlina Setiani, STM, Kom, MSc. Jadi ini tugas proyek individu TS Komputer Networking. Lanjut saja ke tahapan lanjut. Baik, di dalam penjelasan saya akan menjelaskan komputer network 1 sampai 6. Pertama-tama, saya akan menjelaskan network fundamental. Kedua, saya akan menjelaskan IP and subnetting. Ketiga, saya akan menjelaskan network model. Keempat, eh, perintah dasar Cisco. Kelima, LAN and trunk. Keenam, menghubungkan antar LAN. Baik, sebelum kita melanjut lebih luas, saya kita harus memahami dulu network fundamental itu. Apa sih network fundamental itu? Jadi, network fundamental itu konsep dasar tentang cara kerja dan pengaturan jaringan komputer. Jadi, ini mencakup hal-hal seperti cara perangkat terhubung, aturan komunikasi, pengalamatan IP, terus perangkat jaringan, router, tausis, dan keamanan data. Lanjut, terus eh, pertanyaan nomor satu, perbedaan antara jaringan komputer dengan komputer standalone. Oke, dari sini saya akan menjelaskan dulu jaringan komputer. Jadi, eh, perbedaan antara jaringan komputer dan standalone adalah jaringan komputer itu menghubungkan beberapa komputer sehingga mereka dapat berbagi data, sumber daya, dan perangkat. Jadi, seperti printer atau internet. Komunikasi antar perangkat. Ini memungkinkan pertukaran informasi dengan lebih efisien. Terus, oke, contohnya gambar sini. Jadi, misalkan saya punya laptop, pakai perangkat wifi, oke, terus punya HP, terus punya eh, PC gitu. Misalkan saya mau mengirim file itu ke dalam PC, jadi transfer menggunakan data lebih efisien. Oke, terus komputer standalone. Jadi komputer standalone itu beroperasi sendiri tanpa terhubung ke perangkat lain. Jadi semuanya data dan tugas dilakukan di komputer tersebut tanpa berbagi sumber daya dengan perangkat lain. Contohnya di gambar sini, saya misalkan punya PC di lantai satu itu dan PC keduanya itu di lantai 25. Oke, terus saya mau eh, mengirim data tuh. Jadi masih dengan manual, masih eksternal gitu, tidak pakai jaringan, pakai USB, masukin dulu ke laptop ini, copy dulu, lalu si USB bawa ke lantai 25, baru masukin gitu. Contohnya ini sangat tidak efisien buat sekarang, jadi lebih bagus jaringan komputer. Oke, kedua, jelaskan secara rinci terkait IP address serta jelaskan tentang subnetting melalui contoh kasus. Misalkan punya kasus IP addressnya itu 192.168.0.0/27. Oke, pertama-tama saya akan menjelaskan dulu IP address. Oke, contoh kasusnya itu. Dia saya akan menjelaskan contohnya itu tentang IP address. Jadi IP address itu alamat untuk unik yang digunakan untuk mengidentifikasi perangkat di jaringan atau internet. Ada dua jenis utama. Contoh saya mempunyai PC itu satu PC1, misalnya IP addressnya itu ini 192.168.1.1. Terus ini 192.
PC kedua itu 192.168.1.2. Jadi intinya itu IP address itu memungkinkan perangkat saling berkomunikasi dan bertukar data di jaringan. Oke, cara penghitungannya itu misalkan tadi si IP address-nya itu 192.168.0.0/27. Nah, slash 27 nah itu dihitung langsung, terus 27 di kurang 32 itu dari bitnya sebenarnya 5, terus di 5 pangkat jadi 2 pangkat 5 sebenarnya kan 32, jadi total IP-nya adalah 256, semua itu 256 ya, lalu diambil dengan 32 si total address-nya itu, jadi sama dengan si total IP keseluruhan 2224. Oke, dengan subnet masknya itu adalah 255.255.255.224. Lalu IP networknya sama dengan 0. Terus IP broadcastnya itu 31. Di awal dari angka 1. Terus IP range-nya itu sama dengan 1 sampai 30. Maksudnya 1 sampai 30 itu ini 192.168.1.1. Jadi hingga kode 30. Banyak tuh. Oke. Ketiga, jelaskan secara rinci apa fungsi dari network model. Network model itu mengatur komunikasi perangkat dalam jaringan dengan membagi tugas ke beberapa lapisan. Jadi fungsinya itu mengatur alur data dan standarisasi dan memudahkan memudahkan troubleshooting. Terus jelaskan satu persatu setiap layer TCP atau IP model. Jadi IP model itu ada 4, aplikasi layer, transport layer, internet layer, ada physical layer. Oke, jadi satu ke satu ada aplikasi layer. Jadi tujuan aplikasi layer itu lapisan tertinggi dalam model jaringan yang menyediakan layanan langsung untuk pengguna. Contohnya termasuk email dan web browser. Terus ada transport layer. Apa sih transport layer itu? Transport layer itu lapisan dalam model jaringan yang bertugas mengelola pengiriman data antar perangkat. Jadi memastikan bahwa data terkirim dengan benar dan dengan urutan yang tepat. Terus ada internet layer ya. Ke internet layer itu lapisan dalam mode jaringan yang bertanggung jawab untuk pengalaman dan pengiriman paket data dengan jaringan. Jadi lapisan ini menggunakan protokol utama seperti IP untuk menentukan rute yang mengelola pengamatan berangkat. Terus ada empat itu ada layer, physical layer. Physical layer itu lapisan terentah dalam model jaringan yang berfungsi untuk mentransmisikan bit data melalui media fisik. Jadi seperti kabel atau gelombang radio. Jadi ini mencakup aspek seperti jenis konektor, voltase, dan kecepatan transmisi. Terus keempat, jelaskan secara rinci fungsi-fungsi dari perintah dasar Cisco dengan lip smash. Ya, sebelum lip itu kan harus menjelaskan. Jadi jelaskan enable itu ada perintah dasarnya, ada enable. Enable buat apa sih? Jadi enable itu masuk ke dalam mode privilege access untuk konfigurasi lebih lanjut. Oke, terus ada konfigurasi terminal itu buat apa sih? Jadi masuk ke mode konfigurasi global, terus interface masuk ke mode apa di mode, jadi masuk ke konfigurasi untuk interface tertentu, IP address mengatur alamat IP interface, password dan mengaktifkan interface yang didapatkan, dan exit untuk keluar. Kita langsung aja praktek ya, simulasi dari apa tuh dasar-dasar PC itu. 3
Swiss-nya satu, Swiss-nya satu, dan router satu. Oke, jadi fungsi-fungsi dari router itu menghubungkan ke Swiss supaya bisa di antar lain bisa terhubung. Oke, pertama-tama kita pakai kabel dulu supaya nanti ya kita langsung aja setting. Nah, main setting ada perintah secret, oke, enable secret untuk pengamanan password. Misalkan admin sudah tiga, kan setelah kita exit itu kita eh, dan namanya udah diganti menjadi admin. Terus si kita harus masuk ke dalam, kita harus mengikut passwordnya gitu. Admin 123. Oke, terus kita mau ke konfigurasi lagi. Konfigurasi, habis itu masuk ke interface. Habis itu eh, mouse wheel. Oke, habis itu IP address tambahin. eh, tik, tik satu, tik satu, 255 titik 255 titik 255 titik 0. Oke, habis itu exit, situ langsung ke interface FA01, INT FA0/1 buat PC kedua. Oke, no, no, situ masukin IP address-nya itu, dua. Habis itu setelah itu kita masukin aja ke IP konfigurasinya 192.168.2.2 sini di satu, ini juga sama, titik satu, titik tiga. Misalkan saya mau mengirim ping pesan ke PC 0 ke PC ke 3 pakai perintah ping sebulan 2, masukin IP address-nya si PC tersebut, ketik 2, ketik 3.
Oke, oke berhasil. Contoh ke isi lainnya, dua titik. Oke, berhasil. Ini penjelasan dari soal nomor 4 tentang dasar-dasar. Terus kelima ya, itu jelaskan dari pilihan dan cara membuat pilihan tersebut dengan masing-masing. Baik, kita mempunyai visinya itu 4. Di situ pakai Swiss ya. Kemudian terus udah kita langsung edisi ininya pilihan. Ini udah ya, udah aktif. Interface FA 0/1. Oke, masukin IP address-nya, eh, switch port, mode akses, switch port, mode akses, 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 VLAN, VLAN 10, inter, interface, FA 0/2, situ switch mode gerak, switch mode akses, di situ switch mode masuk flow, habis itu exit. Setelah itu sama interface FA0/3, masukin ke dalam switch port mode akses, ganti ke plan 20 pilihan 20. Sama si interface ini isi terlanjutnya mode akses, pilihan 20 kita exit. Kita lihat bahwa oh show pilihan ya udah tersambung ya, tinggal masukin di ininya, ininya termasukkan 192 di 168.10.2. Ketuanya tuh um, 192.10.2 titik 10 nol dulu, sama juga ini 92.168.10.3. Jadi ketika misalkan ini mau mengirim, mengirim pesan ke isi satu ke isi dua bisa. Oke, begitulah fungsi dari konfigurasi plan di switch. Ini juga baru, ini juga coba di setting apakah bisa. Dan ini juga setting 92.168 itu 30 20 dua, dua itu berapa itu 12.3.
CPC sama-sama plan 20 mau ngirim ke satu PC 20 masa bisa. Baik, ini penjelasan simulasi nomor 5. Lanjut ke simulasi nomor 6. Baik, keenam itu jelaskan cara menghubungkan antar VLAN dengan router. Dengan router. Ya, itu misalkan kita mempunyai VLAN 10 dua PC dan VLAN 20 mempunyai dua PC, terus kita tambahin di router, main router. Jadi pertama kita kesucian dulu di gini nih. Pertama-tama kasusnya dulu ketik kesuwisnya, ketik F0/5, habis itu menjadikan si itu menjadikan Swiss mode RAM. Swiss Swiss mode Swiss mode with RAM. Dan RAM ya berhasil situ. Jadi kita setting, oh kita setting dari awal, masuk ke dalam label warna pink, habis itu NTF 0/0 masukkan, habis itu IP addressnya tambahin 9 25.0. Oke, addressnya di situ. Oke, beresin, kita beresin 0/0.10. Nah, habis itu kan masuk ke enkapsulasi. Habis itu masukin IP address. Addressnya itu 192.168.255.255. Habis itu 0.20 di situ masuk ke enkapsulasi tujuan key. Tujuan key di situ masuk di addressnya itu terakhir ya 20, ini 20 sama default itunya. Setelah itu kalau itu exit, kita setting IP DHCP dengan DHCP port 910. Habis itu networknya
Nah, 198.10.10.1 255 titik 0. Habis itu default routernya 92.98.10.1 for DNS servernya 8 8.8.8.8. Habis itu exit dulu sama seperti IP DHCP 920. Habis itu masukin networknya 20. Habis itu network default sama ini 20. Itu network default buat router itu dan server. Habis itu exit. Oke, kita langsung ke simulasinya. Pertama PC 1 kita ubah DHCP. Oke, udah muncul. Kita mau mengirim pesan PC 1 ke PC 2 bisa. Oke, successful. Dan jika kita mengirim walaupun beda VLAN, ini VLAN 10 ke VLAN 20 bisa. Oke, bisa. Oke, successful. Baik, begini presentasi dari saya. Jika kurangnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.